Cek yo semuanya, balik lagi sama gua. Kalau lo semua belum pada kenal gua, kebangetan. Gua tahun kemarin juga ngisi podcast ini, nama gua Iradat, anjay. Ya, balik lagi di sini sama gua. Tentunya di sini gua mau ngebahas yang beda ya dari tahun kemarin. Di sini lebih ke gua mau ngebahas tentang mahasiswa yang masing-masing dari mereka punya brand unik lah pokoknya. Kebetulan di sini gue ada dua narasumber. Wah, narasumber ini keren lah di kota Bandung. Gue juga nggak ngerti kenapa dia bisa keren, tapi iya dia keren, tapi masih kerenan gue. Gimana, mau langsung aja apa mau gimana ini? Ya udah, langsung aja deh ya. Awal-awal mau gimana dulu nih? Bebas. Mau, ya udah. Nama gue Iradat, nama lo siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramdan, suka dipanggil Raffi CS. Anjo ya. Nama saya Aming. Aming doang. Aming doang. Ya, Aming doang. Soalnya di KTP tulisannya Aming doang. Oh, siap. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, teman-teman semuanya. Rencang. Aduh, itu motor biarin lah. Gua tadi mau ngebahas tentang mahasiswa yang punya brand dari produk dia sendiri. Sebetulnya ini brandnya itu luas ya, bukan sekedar brand yang emang berkecimpung di dunia fashion atau apapun itu. Mungkin ada juga brand yang emang menyediakan untuk bahan-bahan dari brand-brand fashion sendiri. Nah, kebetulan di sini gua tentunya belum tahu juga ya mereka punya brand apa. Pertama, jelasin dulu deh apa yang lo pada punya. Oke. Ini satu-satu, jangan rebutan. Gua gebukin. Anjing tuh poin kieu belum ditembak kieu. Awal mah itu Bukan motor gandeng. Oke. Oh, siap. Bukan brand sih, lebih ke vendor. Oh, vendor. Vendor apaan tuh, Bang? Vendor segala Apaan tuh, Bang? segala grafika. Kayak kita tuh awal pertama pisannya buka teh sablon manual. Nah, kan makin sini terus upgrade ya. Update banget. Kan udah tahun 2024, update banget ya. Udah 1 tahun kita. Nah, itu. Udah buka Sublim sama DTF juga sekarang. Bukan manual aja gitu. Jadi ada DTF, terus ada DTG juga ya. Ya. Terus teh Sublim. DTF, Hayo ya aja. Gitu, Bang. DTG, Mau ditambahin lagi sama Bang Cikal? Sublim, DTF. Kan tadi udah Oh, iya. dijelasin. Awalnya mah Ini sorry. Ini gua marah-marah ya soalnya gua asal Batak. Lanjut. ya jadi gini Mas. Awalnya tuh dari tugas aparel ya. Awalnya kita. Aparel tuh apa sih, Bang? Ya, aparel tuh mata kuliah yang ada di kampus kita. Jadi awalnya kita tuh bikin tugas perorangan buat produk fashion. Nah, cuman karena pengen ngulik, jadi kita pure ngedesain terus bikin sablon sendiri ngulik, kecuali buat jahitnya ke vendor ya. Nah, dari situ wah nyablon asik nih. Ya udah, screennya kita beli yang gede, terus sablon banyak gitu, dibikin buat di kaos juga, buat di jaket, buat di tas gitu. Dan akhirnya kesini wah rame gitu. Kita SG-in dan ada yang order bikin sablon tote bag. Maju, kita diajak kolaborasi sama dosen buat buat ngebantuin mata kuliah sablon itu. Dan akhirnya berkembang dan sampai jadi sekarang. Oh. Jadi apa? Jadi manusia. Kalau boleh tahu dari vendor yang lu punya itu namanya apa? Mungkin dari sosial media atau namanya dulu deh, baru ke sosial media. Namanya itu Gudang Grafika. Siap. Nama IG juga sama, Gudang Grafika. Oh, Gudang Grafika. IG-nya ada di mana, teman-teman? Sini, Di sebelah sini. Nah. Sebelah sini. Nah, Ada dua tarik di ya. sini sama di sini. Lanjut. Ini Kita harus benerin ya. logonya di sini, tah. Siap. Logonya ini. Oh, ini. Nggak kelihatan, nggak Oh, kelihatan. nggak kelihatan, hitam soalnya hitam. Iya, hitam itu punduk. Hitam. Oh, Iya. Ya, sablonnya hitam, guys. Tadi kan gue sempet denger tuh
si awal mulanya tuh kan dari mata kuliah. Ya. Nah, mata kuliah kebetulan kan gua sama lu nih sekampus nih ya. Gua masih dede-dede. Iya, dede Lu mas. udah jadi abang-abang. Nah, maksudnya tuh itu si mata kuliahnya tuh mata kuliah yang emang entar bakal gua tempuh atau gimana tuh, mata kuliah wajib atau gimana? Kalau misalkan dari mata kuliah yang nyambung ke grafika itu ada MPG. MPG itu apa sih katanya, Ming? Metode produksi gesut dan sablon. Aduh. Gesut dan sablon bener? Salah, ya masalah. Ya, jadi MPG itu mata kuliah metode produksi grafika. Jadi kita tuh diajarin semua jenis teknik cetak. Pertama dari MPG 1. Ya, itu kita diajarin letterpress kayak bikin cap gitu, terus teknik cetak saring, Ini cap stempel, ya. Iya, iya. Terus yang kedua tuh cetak saring kayak, nah itu sablon. Awalnya dari situ ya, dari MPG 1 sebenarnya iseng-iseng nyablon di kosan. Terus, wah ini ramai nih. Nah habis dari situ mati nih, nggak ada lagi ngelanjutin buat bikin si itu. Lanjutlah si mata kuliah ini ke mata kuliah aparel karena masih tergolong sama lah gitu passion. Nah, kan kalau si MPG itu si MPG udah gua rasain tuh ya, MPG 1, MPG 2 udah gua lewatin. Nah, kalau dari yang tadi setelah MPG 1 2 lanjut ke aparel, nah ini sekedar ngasih tahu juga ya dari kalian mungkin ke anak-anak yang lain. Si aparel ini apakah bisa diambil juga kah? Soalnya kan di sini gua juga beda tuh. Agamanya. Ya, aduh. Sorry guys, teman-teman ya. Gue dikepret, bro. Ya. Punchline. Ya, aduh. Gak ngerti lagi gua. Nah, maksudnya tuh si aparel itu tuh bisa diambil sama semua mahasiswa atau bisa jadi pilihan. Buat aparel tuh sebenarnya mata kuliah sunnah. Oh, siap. Iya, Nah, jadi berarti buat beberapa mahasiswa tuh yang emang punya minat gitu, buat mahasiswa yang emang punya minat, nah itu bisa dapat pilihan kayak aparel, animasi, terus apa lagi? Ada apa itu teh? Yang game teh? Toytion game. Nah itu. Ya, Oh. sama satu lagi eksperimental. ya kebetulan gua di sini ambilnya animasi. Nah, karena emang kita basicnya passion gitu ya di dunia pertekstilan, ngambil aparel. Ternyata beda konsep sama yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya tuh kalau nggak salah bikin artwear. Jadi emang pakaian-pakaian yang khusus dibikin buat fashion show, buat campaign, terus buat exhibition. Nah, yang kita tuh dibikin buat ready to wear. Jadi pakaian sehari-hari tapi multifungsi. Nah, ini gebrakan nih. Wah, makin cocok nih sama kesukaan kita. Akhirnya diniatin dari awal konsep sampai ke tugas UASnya. Jadilah itu si usaha kita. Si gudang grafika. Si gudang grafika. Siap, si gudang. Si gudang. Si gudang. Gitu ya, Mas. Ya. Kalau gua si Iradat. Ya. Ya, siap. Iradat Nah, Company. Iradat Company jelas. Logonya udah ada? Logonya udah ada. Udah sama kalian. Iya, nanti follow Iradat Company, anjoy. Betul. Nah, ngomong-ngomongin dari tadi kalian si vendor kalian tuh tentang sablon ya. Nah, apa sih pertama kali yang kalian teh ya udahlah terjun aja nih di bidang sablon. Kalian teh emang wah kayaknya di Bandung tuh sablon susah nih. Ya udahlah. Kita masuk aja ke dunia sablon biar meramaikan orang-orang yang mau punya bisnis. Nah, itu gimana tuh pertamanya? Kayaknya alasannya beda ya? Hah? Dijelasin. Oke, siap. Mungkin awalnya itu benar tadi dari tugas aparel. Kita itu berdua teh penasaran gitu. Kalau misalkan sablon nanti asa asik gitu, mengulang dari masa lalu yang MPG kan asik. Terus kita teh nyoba itu nyablon yang parasit ya. Iya, parasit. Jadi langsung ke susah dulu. Kan orang lain mah ke mudah dulu kan. Ini mah langsung ke susah. Langsung lawan raja terakhir. Nah itu ternyata sulit. Itu gagal. Jadinya mah jadi pakai DTF, gak pakai sablon manual. Nah terus makin sini teh kan kita teh sempat mati dulu. Belum jadi itu si gudang grafika teh di situ teh. Nah waktu ada yang nawar waktu itu teh teman sekelas ya. Mau nyablon tote bagnya. Tas. Nah kita teh ambil weh lumayan duit kan ke semesteran kan. Berapa tuh, Bang?
paling aya lah. Oh ada. Satu- Siap. Bulat beli ML Siap, gua. siap. Siap, siap. 100 juta mah aya. Aya. Ya, amin. 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 Gimik we syutingnya guys. Paling gitu. Ya bari ngomong Sunda tenan naon? Enggak apa-apa. Ah, Gue oke. juga. Gue Kaku juga. banget ya. Asli euy ngomong Sunda. Gua teh lupa juga. Gua bilang Sunda, kadang gua bilang itu ya intinya begitu lah. Kaku asli Nah. Indonesia tuh. Yang gua tahu nih ya dari sablon-sablonan itu kan sebenarnya kan itu kan teknik cetak. Nah, yang gua tahu itu kan ada cetak saring, cetak tinggi. Terus ya mungkin digital lah ini gesut-gesutan. Nah, dari semua teknik itu apa sih yang kalian paling sukai? Terus dari marketnya orang-orang Bandung tuh pada sukanya ke teknik-teknik yang mana tuh? Sebenarnya ceritanya tuh gini, dari emang dulu tuh emang gak kepikiran mau nyablon sama sekali, karena setelah nginjak matkul aparel tuh kepikiran buat bikin brand sendiri gitu, karena dari masing-masing produk yang kita bikin karena tugasnya individu, jadi kayak wah bikin brand aja. Nah pas dipikir-pikir ngobrol lebih dalam lagi, brand-brand lokal tuh di Bandung udah istilahnya mah bala lah, ada di mana-mana gitu. Bang, lu dengerin gua nggak? Denger atuh. Oh iya, Kira kue itu mah soalnya biasa nggak diperhatiin gitu. Nah, punya cewek. iya, Lanjut. sedih banget. Ya, brand-brand di Bandung tuh udah di mana-mana lah gitu. Persaingannya udah tinggi banget. Nah, diputar lah otak. Kenapa nggak kita yang nge-supply mereka gitu? Kita yang jadi apa? Istilahnya jalan buat si brand-brand Bandung tuh ada. Kepikiran lah sablon, wah iya untungnya juga pasti bakal tinggi gitu, karena agak jarang gitu orang-orang di sekitar kita yang emang mau jadi vendor, dan rata-rata pengen bikin brand, bikinlah si sablon itu. Dan ternyata setelah diselidiki, ditanya-tanya juga, rata-rata brand-brand yang udah naik daun tuh mereka bikinnya pakai sablon manual gitu, nggak DTF. Akhirnya eksekusi kita coba, dan lumayan lah berjalan sampai sekarang setahun lebih. Tapi nambahin dikit boleh? Boleh, silakan. Itu mah paling Gua diem aja. gimana target pasarnya. Ya, betul. Kalau misalkan si pasarnya nargetin buat kualitas itu ke manual. Tapi kalau misalkan si targetnya mau cepat, paling DTF. nyarinya ke DTF. Jadi ada itunya lah. Ada plus dan minus. Yang gua tahu DTF tuh kan yang ininya kayak stiker ya. Ya, gitu Tempel kan. di press. Di press. Oh iya, ya ngerti. Manual lagi Nah. sama kan di press. Nah, dari kedua itu tuh kebanyakan kan kalian udah pada nemu nih customer yang emang ke DTF, ke DTG, ke manual. Nah, dari yang ketiga itu deh, yang paling banyak tuh kalian produksian tuh yang emang sablon manual atau sablon yang ngepres. Nah, itu kalian tuh yang paling banyak tuh ngerjain yang mana? Kalau buat saat ini mah udah setahun banyaknya manual. Oh, udah setahun. Keren. Kemarin baru 7 Juli. Siap. Kita tuh kan banyak kenalan sama anak grafis, Iya. desain grafis. Kan ada tugas-tugas yang DTF tuh. Nah, kita suka gacor gitu kalau misalkan ada UAS. Apalagi sekarang kan lagi TA, banyak-banyak pesanan buat DTF. Nah, Oh iya benar. tuh lagi gacor-gacornya bulan ini teh. Intinya banyak chance yang terbuka sebenarnya. Oh, berarti market kalian nggak cuma orang-orang yang punya brand-brand, tapi ke anak-anak kuliah yang lagi Iya, TA ke atau UMKM. tugas. Ya, UMKM UMKM. juga. UMKM juga. Alhamdulillah. Lebih ke buat orang-orang yang gak mau ribet lah gitu, tapi dia rela ngeluarin duit banyak. Nah, gua keingetan. Rela ngeluarin duit banyak. Kalau urusannya sama gua kan beda tuh. Oh, iya. Temen misalkan. Oh ya teman. Kalian sama gue itu temen. Misalkan nih, nama lu kan tadi Aming ya? Iya, Aming. Kenalan dulu tuh. Oh siap. Ya, Aming. Ya. Ming, orang hayang nyablon euy bla 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 bla. Sabaraha sekian cek mana teh. Itu Ming ulah mahal ting. Nah, itu gimana kalian apa namanya? Menghadapinya. Menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kita mah lebih ke teman-teman ya, bisnis dipisah gitu, nggak bisa dicampur. Oh, berarti
teman-teman berarti harga teman. Oh enggak. Oh enggak. Lebih ke urusan pertemanan nih, urusan pertemanan. Siap. Lu kalau jadi pelanggan Profesional berarti ya. profesional ya. Tapi kalau Profesional. misalkan pengen murah ya pesannya banyak. Iya. Itu bisa negosiasi. Terus kita juga bisa ngasih solusi kayak gini. Lu ada budget berapa nih? Mau nyablon? Nah, nanti kita kasih kualitas sesuai budget. Nah, itu bisa. Kan konsumen kalian kan bukan cuma sekedar customer yang emang di luar terus apa, pasti kan adalah teman-teman sebaya kalian yang emang apa namanya pengen tuh pakai jasa kalian. Nah, gimana sih tanggapan kalian nih? Misal, Ming, gua mau nyablon tapi hargana rada kurangan lah gitu. Ternyata cek marane kumaha gitu. Gimana ya? Gimana, Bro? Gantian itu. Oh iya, langsung ya. Kalau misalkan soal tanggapan gitu mah tetap di-cut dengan harga dengan yang udah ada. Misalkan sablon nih, solusin itu bisa ke angka satu pieces-nya tuh 35. Mah itu mah buat ini. 35 tik kalau misal 8 warna. 8 warna. Ini mah kalau misalkan yang sewarna. Tapi solusin itu bisa ke angka 10.000 Ketuanya. setuanya. Itu kalau misalkan makin misalkan misalnya mau 100 atau 1.000 itu bisa diturunin lagi harganya. Siap. Bisa ke harga 5.000. Rp5.000. Itu manual. Ini ada juga pelanggan-pelanggan kita yang sablon satuan kemarin. Betul. Yo. Hah? Oh, Ya. siap. Si gudang grafika pegawainya berdua atau cuman ada lagi pegawai? Oh, pegawai kita ada 3 ya. Iya, yang satu emang dia tukang setting sama tukang gesut. Yang satu dia kenek, yang satu mah dia kasualan sablon ya. Itu kenaik apa, Bang? Oh, kasualan. Ada. Kenek apaan ya? Kenek tuh lebih ke asisten si tukang gesut. Jadi misal si Amang gesut lagi nyablon nih, kan dia tangannya belepotan, cat, kotor. Enggak. Jadi saya si Kenek tuh yang apa? Yang buka baju gitu, yang masang baju, yang nge-hot gun. Jadi enggak gitu juga. Bisa sih gitu. Soalnya kan kalau pakai hot gun gerah, apalagi di studio. Ya. Ya, terus kalau si kasualan mah biasanya dia cuci screen, aprek, bisa ada ala karyawan ya. Nah, tadi kan kalian sempat nyenggol tuh yang soal ya kan segera studio. Kalian udah punya studio? Udah. Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah ada. Keren, Kita udah punya studio sendiri. Keren. Alamatnya di mana? Di Bala Endah. Balai Balai Endah Munjul. BSI 2 hiji sih. BSI 2. 2. Blok Daerah rawan ya bang? Oh iya rawan itu, rawan tukang sablon. Rawat tukang sablon. Tukang sablon. Siap. Nggak ketebak. Nah, sempet denger juga tuh kan tadi lu pada bilang apa yang si sablon manual, Iya. DTF, DTG. Nah, itu dari segi kesulitan kalian mungkin bisa tuh karena gua awam di bidang sablon-sablonan, gesut-gesutan. Gua cuma nerima jadi. Nah, itu menurut kalian yang emang susah tuh. Dari tingkat kesulitan dari yang mudah sampai yang sulit tuh jelasin lah. Sebenarnya Kalau yang sulit itu dari manual. Iya. Soalnya itu tahapannya dari ngeprint dulu ke tukang print. ya print cetakan ya. Nyeting dulu. Kalau misalkan banyak warna kan itu ngepas tuh dari satu warna sampai ke 8. Kalau misalkan kita dari pertengahan tuh salah setting, kita harus ngeprint lagi. Apalagi itu kalau sulit yang pelanggannya tuh ngasih gambar PNG ya. Nah, PNG sama burem tuh Iya. paling Kita harus pecah warna sendiri. Oh, berarti nggak bisa kirim PNG. Nggak bisa. bisa PNG tapi harus cekas lah. Iya. Oh, cekas tuh apa? Cekas itu HD. jelas. Oh, jelas. Harus Jangan 3GP lah. Iya. Oh, 3GP mah zaman 3GP. SMP lah. Ya, 3GP. 3GP itu apa? 3GP itu nu burem. Oh, 3GP. Sugante Mark Marquez. 3GP yang itu mah cekas. Iya. Tawa. Gak ikutan. Udah. Ya, lanjut. Lanjut. Mas. Ini ada lagi, Mas? Tadi bawakan. Lanjut. Oke. Nah,
Buat bahannya sendiri tuh ya. Oke. Kayak misalkan bahan tuh. Tadi belum dijawab yang termudahnya. Yang termudah nah. Oh iya, sok Kan itu lanjut baru- lah tuh. Baru termahal. Tersulit. tersulit. Tapi termahal juga karena emang tingkat kesulitannya Ya. tinggi. Lanjut atuh nu. Iya, kalau yang sedang apa? yang sedang dulu tuh kita mainnya di Sublime. Oh, Sublime. Kenapa? Karena dari contoh bikin jersey ya, baju bola. Nah, kita tuh harus masukin desain ke dalam pola. Dia harus bikin polanya sendiri, harus ngukur si polanya sendiri buat diprintin di si kain Sublime-nya. Nah, kalau yang terakhir yang paling mudah tuh di DTF, DTG ya. DTG. Iya. Sedang juga. Ya, DTG juga sedang karena sebenarnya DTG mudah sih. Kan prosesnya yang lama. Iya, prosesnya lama. Itu harus nunggu proses printnya sih yang lama tuh, karena masukin satu baju gitu ke Jadi langsung printan. catnya masuk ke baju. Oh. Iya. Nah, yang paling cepet tuh paling edgy gitu ya, DTF, iya. Easy, iya. Kalau di studio nyebutnya edgy. Oh, Eji. Sumedang bener. Iya. Luma. Sumedang. Pantesan. Iya. bawa ke dia. Aduh, izin Sorry, gitu. sorry ya anak-anak Sumedang. Iya. Tanya dulu yuk. Iya. Iya. Sumedang itu Jatinangor. Sumedang ada rese. Iya, sebenarnya itu Jatinangor. Jatinangor tuh bukan Bandung ya? Iya. Tahu aku. Ya, yang paling mudah tuh di DTF. Karena kita cuman masukin gambar PNG, di setting ukurannya mau berapa senti, print, gunting, press, udah jadi. Anjay, berarti easy pisannya. Edgy banget. Mesinnya yang nggak hiji. Mesinnya nggak easy, karena di studio ngejepret aja. Oh, berarti listrik sebenarnya. Iya, kurang. tak itu boros listrik dari Oh. pengeluaran yang paling gede Oh, tuh listrik. berarti si DTF tuh listrik. Iya, Boros minusnya itu. Boros Tapi banget. Paling mudah. paling mudah. Oh, siap. Nah, ngomongin tadi DTG, DTF, Sublime. Itu kan nggak terlepas dari bahan tuh ya. Bahannya gua di sini nanya universal aja, semisal kayak si yang manual tuh bahannya apaan tuh, terus si yang Sublime bahannya apaan. Nah, bahan yang menimbulkan warna, maksudnya itu. Nah, terus si DTF, DTG itu bahannya apa juga? Kalau buat bahan kain, buat manual bisa di kain cotton atau polyester, kain bahan-bahan kaos gitu. Karena kalau misalnya buat bahan perasit itu beda jenis cat. Terus kalau misalnya emang bahannya licin juga beda jenis cat. Nah, kalau jenis-jenis catnya ada apa aja, Mas? Cat tuh ada cat pastisol. Ya. Oh, siap. Pastisol itu yang Saya akan ngikutin itu. iya. Terima kasih. sama-sama bang. Saya juga mau. Terima kasih. Pastisol itu cat minyak. Ya. Itu tuh cat yang nggak kering-kering kalau misalkan dipanasin. Misalkan di poe ya, di poe itu apa bahasa Indonesia? Jemur. Umur seharian juga. Seharian juga itu gak akan kering-kering sampai ke panas kang ngehap apa Indonesianya? Menguap. Menguap. Ya ngehap. Ngehap. Jadi ini orang Sumedang teh saya teh. Gimana main lucu MSRD itu Oh, tuh iya. kan. Maaf. Maaf. Terus ada cat GL. Itu GL cat GL Pro. GL Pro. Bukan. Motor itu mah dong. Lucu ay. GL Pro, jadi GL Pro aja. Kalau disebutnya itu di dunia panel itu rubber. GL itu. Rubber itu cat air. Oh, Tapi bukan cat air yang buat kuat, bukan. Ini di Kansen. bukan, khusus buat cat baju aja. Water base. Ya. Itu teh bisa kering itu mah, gak bisa pakai pemanas juga. Terus ada lagi buat parasit itu lebih ke apanya? Aduh, podi. RN. Raja terakhir. Itu teh paling susah RN itu. Belum ketemu teknik. Itu teh paling susah banget karena waktu di teknik di gesutnya itu langsung kering. Nggak basah. Jadi itu agak susah banget ya. Screennya sekali pakai. Kalau sekali jadi bang. Bang. Di satu baju teh satu kali upgrade. Jadi kalau ada kesalahan pulang. Ya. Belum bukan lebih ke kita belum tahu teknik ya. Tapi itu belum ada apa ya? Tutorial. Belum apa kan? Belum ada yang pernah pesan gitu. Kalau misalkan cat RN mah kita yang selalu digarapnya itu ayah. Emang pohon di goblok. Yang ngomong nama anjing. Yang suka digarap. Hah? Yang suka ada orderan. Yang suka digarap itu pastisol sama GL. Oh, Plastisol GL. Plastisol tuh buat yang manual berarti ya. Pasti GL juga sama manual. Kalau buat plastik ada cat
Hah? Kalau yang buat plastik Itu cat RN. PPC. Oh PPC salah RN mah bionya. Iya, iya. Jadi malu. Nah, Yang digitalnya belum, Mas. Oh, siap. Ya, jadi kalau buat digital tuh ada bahan-bahan tertentu nih. Kalau misalnya buat sublim, dia tuh hanya nempel di bahan polyester. Jadi buat cotton kayak buat kaos gitu yang pure 100% cotton tuh gak bisa nempel warnanya. Jadi gak masuk. Nah buat DTF sama DTG itu mah bahan kaos biasa. Cuman kalau buat DTF dia bisa nempel di semua media. Contohnya di parasit yang waterproof, terus di kaos yang biasa, bahkan di kalau di plastik belum nyoba ya? Ya soalnya takut meleleh juga. si plastiknya. Iya. Oh, siap. Lanjut, bahan apa lagi udah? Apalagi? Udah. Udah. Ya. Makasih. Maaf. Wah, bercanda. Ya. Bercanda. Nah, ngomong-ngomongin soal vendor kalian ya, gak mungkin tuh dari kalian sendiri karena kan dengar-dengar sebelumnya kan gue udah cari-cari tahu tentang kalian kan. Oh ternyata kalian tuh kayak ini nih, kayak apa? Kayak biji. Wajib. Gua terus. Biji apa tuh, Pak? Gak tahu. Nah, kalian kan pasti tuh ya, maksudnya dari kalian sendiri berdua merencanakan tuh planning 5 tahun, 10 tahun ke depan, mungkin 15 sampai punya anak. Kayak gimana kan kalian pasti nge-planning tuh. Maksudnya nge-planning buat si gudang grafika kan. Si gudang grafika ini biar berlanjut terus meningkat. Nah, maksudnya tuh apa sih yang bikin kalian berambisi, strategi apa untuk kalian ke depannya lebih edan-edanan lagi, lebih ugal-ugalan lagi? Bisa dibilang kalian mencintai gudang grafika itu, aku ingin mencintaimu secara ugal-ugalan, anjay, bener tuh. Nah kan gitu kan. Nah itu gimana sih rencana kalian ke depannya untuk membawa si gudang grafika ini tuh lebih edan pisan? Nah sok tuh kumaha? Anak bisa blog. Punya anak nih sablon. Lanjut punya anak nih sablon. Ini nusa emang. Iya yang aku udah habis ini belum datang. Oh iya, sebentar lagi habis tes. Nah, Ya, ini punya siapa? Oh punya saya. Wah keren banget kelasnya. Planning ya? Ya planning. Planning paling dari kita mah punya pabrik. Pabrik. Itu tujuan paling plus banget. Pabrik yang gede lah, segede bage. Kita Segede bagi. Kita soalnya peralatan udah cukup sih, cuman buat produksi massal masih kurang. Kayak meja sablon kita masih yang 2 panel ya. Terus buat meja upgrade juga lagi maintenance. Ya, jadi kita masih harus hati-hati lah menggunakannya. Terus kayak alat press juga masih nggak cocok sama listrik yang ada di kontrakan kita kan. Jadi emang kita planning tuh tahun depan, tahun sekarang lah pengen punya pabrik sendiri yang emang cocok loh buat si studio. sama ini sih target yang paling dekat mah kan di kampus kita tuh suka susah ya kalau kafe. Kalau misalkan itu teh kita jadi wadah jadi kafenya itu. Kafe kerja praktek. Oh kerja praktek Kirain magang. kafe itu ya. Magang dari Magang. kampus. Ya. Soalnya kan dari kampus saya sendiri mau daftar ke studio mana teh, kampus ini mah nggak ada ininya. Belum MOU ya. Mm-mm. Ya, jadi kita tuh mau bikin wadah buat adik-adik nih, adik-adik kita. Ya, saya adik-adik. Ya, buat yang mau emang magang atau kerja praktek tuh kan ada di SKS nih. Ya udah kalau kita nanti udah resmi udah jadi CP atau PT, ya udah ke kita aja. Nanti bisa kasualan, nyuci screen palingnya. Wah, bukan. Jadi Sapu, nyen kopi. lain itu sesuai Siap. dengan Oh, job desk. pelajaran. Ya, Tapi kan nyeduh kopi juga itu buat kan beda dia tuh. Oh, iya. Kita mah nu teu nyakola. Ah, siapa satu lagi nya, ieu mah hiji deui asli napisan. Oh, asli. janji. Janji. Nah, sih rokok euy. Nah kan maksudnya tuh kan kalian tuh kan hanya sebagian segelintir manusia yang di kampus kita, ada masanya kalian nanti keluar terus mungkin bakal ada lagi Rafli yang baru, Aming yang baru ya. Nah itu apa sih pesan-pesan kalian kepada adik-adik yang mungkin sedikitnya di benak pikiran mereka udah punya
orang hayang siga si Cikal, Anjir. hayang siga si Amin, Anjir. doang. Keren banget ya gue. Urang hayang siga si Rapli. Urang hayang siga si Iradat, ulah diturutan urang mah. Nah, itu pesan-pesan we eta mah lah kabarudak ke anak-anak yang masih dede-dede. Iya. Nah, itu ya Buat dede-dedenya, kalau dari saya sih jangan buka usaha sablon biar sedikit kompetitornya. Enggak, ya buat mungkin nanti ya penerus lah mahasiswa-mahasiswa yang mau masuk ke kampus kita ataupun mahasiswa-mahasiswa di kampus lain yang emang kepikiran buat bikin usaha sendiri, ya sebenarnya gak usah banyak mikir lah, langsung aja dieksekusi gitu. Karena kalau di planning dari awal banget tuh lama, bahkan bisa sampai gak jadi-jadi, bahkan overthinking, cancel. Ya udah eksekusi aja dulu, nanti buat planning ke depannya tuh sambil berjalan. Jadi buat ada masalah, buat ide-ide selanjutnya, pengembangan apapun itu nanti bakal ketemu di jalannya sendiri gitu. Kalau dari saya segitu sih. Kalau dari saya segitu. Ya. Enggak. Terima kasih. Apa ya pesan-pesan? ya buat dede-dede. Pak, paling kan kita mah tim ya. Paling di tim mah jaga komunikasi aja. Karena kalau misalkan komunikasi kita buruk, dari naon sih? Lanjut. Jadi ke distract. Kalau misalkan komunikasi kita buruk, ke semuanya itu jadi buruk juga. Terus soal waktu juga harus tepat waktu. Ya. Eta. Karena kalau misalkan kita janjian sama owner atau janji sama bos, itu bisa di cancel kalau misalkan waktu kita ngaret parah. Kayak acara ini. Siap Ming, play. Soalnya kita tuh berhubungan langsung sama orang luarnya, sama klien, sama orang-orang yang random banget. Pernah ada klien yang rodet ya, marah-marah karena emang Nah, itu pengalaman sih waktu kita mau kerjasama sama sablon yang mana ya, kita teh hampir telat 15 menit, itu langsung di cancel sama mereka. di projectnya tuh. Padahal proyeknya bisa dibilang cukup gede lah ya. Karena kengaretan kita, tim, itu kesalahan kita, jadi duit hilang, proyekan hilang, porto buat gudang repair juga hilang. Harus ambis intinya. Itu sih. Ya, sepertinya ya semangat aja ya buat kalian ya. Ya. Bilahi taufiq wal hidayah. Acan. Oh, acan. Ya, sepertinya mah ya sebenarnya kan dari tadi kita ngobrol ini itu kan sebenarnya kan buat ke anak-anak ya, buat ngasih tahu nih gimana nih kalian tuh si gudang grafik atau apa. Nah, dari tadi kan kita ngebahas udah emang kebilang udah komplit juga kan. Dari segi bahan ini tuh customer, temen, bahan, terus apa itu si cetak-cetakan kayak gitu kan. Nah, ya semoga Semoga para hadirin dan hadirat yang berbahagia. video ini ya,